Oke, selamat bergabung buat teman-teman. Selamat datang di podcast santai hari ini. Ya, Perkenalkan, saya Ibnu, host Photo Bright TV, dan perkenalkan juga di sebelah saya, Tony. Mas Tony. Iya. Apa kabar, Mas? Ya, kabar baik. Kabar baik. Iya. Kok hari ini full senyum? Kenapa, Mas? Ya, cuaca cerah terus lebih fresh hari ini. Lebih fresh hari ini ya. Oh. Weekend gimana kabarnya nih? Weekend belum ada planning sih. Belum ada planning. By the way, ini masih loli kayaknya nih. Masih loading ya? Iya. Oke, sambil santai aja ya. Kita ngobrol santai ya. Kita lagi ngobrol santai dengan Mas Tony. Kita panggil Mas Tony aja ya. Kita nggak perlu terlalu tegang-tegang ya. Iya, santai aja ya. Kita nyantai banget. Iya, santai. Kita hari ini mau seru-seruan, Iya. mau edukasi aja. Mau edukasi ya. Seberapa pentingkah kaca film itu untuk mobil, Mas Tony? Ya, kalau kita ngendarai mobil kan pasti cuacanya berubah-ubah. Kadang di cuaca panas, Iya. kadang di cuaca dingin. Terutama kan kalau kaca film kan untuk melindungi dari cuaca panas. Iya. Dari sinar UV terutama. Ya, itu ngaruh banget ya ketika mobil itu dipakai gitu, itu ngaruh banget ya. Pengaruh kalau kita pasti terasa kalau mobil kita kendarai tidak ada kaca film sama dengan kita mengendarai mobil yang sudah ada filmnya kan pasti beda. Beda ya. Beda. Jadi sekarang banyak sekali yang kita tahu ya, model-model dan jenis-jenis daripada kaca film itu sendiri. Menurut Mas Tony, buat sobat autobrighter nih ya yang punya mobil baru gitu kan, untuk masalah apa ya, terang atau gelap atau terangnya kaca film itu seberapa pengaruh sih, Mas? Kalau bicara masalah kegelapan kaca film itu kan tergantung privasi ya. Jadi kan kadang kita milih kaca film kan pengennya lebih gelap. Ya, oke. Ada juga pengen yang agak terang. Ya. Tapi kembali lagi sebenarnya fungsi utamanya itu kan di tolak panasnya. Oh, kaca film tolak itu. panas, Iya. bukan kegelapannya. Iya, jadi nggak mesti kalau kaca film gelap itu tolak panasnya bagus. Oh, Kan ada gitu. cuman yang kaca film itu hanya gelap aja, tapi kan tolak panasnya kita nggak tahu. Kecuali kalau kita sudah tahu kualitasnya kan, baru kita bisa ngerti. Oh gitu. Jadi gelapnya kaca film itu tidak mempengaruhi pada kualitas bagaimana dia meredam UV gitu. Iya, Ultraviolet. nggak pengaruh. Oh, nggak pengaruh. Kalau kegelapan tuh hanya pengaruh di privasi aja. Oh, cuman gelapnya itu di pandangan privacy orang doang. dari luar ke dalam mobil itu aja. Oke, nice. Kalau nice. tolak panas sendiri itu kan dari basic kaca film itu sendiri pembuatannya seperti apa. Oh, oke. Dia ada oke. daya tolak panasnya apa enggak? Oke. Menurut saran Mas Tony itu seperti apa untuk pemasangan kaca film ini? Sarannya seperti apa sebaiknya? Apakah mengikuti selera pemilik mobil atau ada persentase khusus masalah kegelapan? Ya biasanya sih pertama dari kebutuhan konsumen dulu. Kebutuhan konsumen ya. Iya, dia kalau dia butuh privasi dan dia butuh tolak panas, berarti dia harus mendapatkan dua poin ini. Oh, Tolak baik. panas dan privasi. Nah, sekarang kan sudah banyak brand bermacam-macam kaca film. Nah, tergantung kecerdasan konsumen dan kepintaran konsumen memilih. Jadi harus benar-benar cermat memilih kaca film. Jadi tidak hanya gelap untuk melindungi privasi aja, tapi ada daya tolak panas. Jadi ketika dipakai di siang hari, kita masih nyaman mengendarai kan gitu. Oke, apalagi sekarang cuaca udah musim hujan. Cuacanya ya. ini musim hujan. Apakah seberapa pengaruh sih kegelapan kaca film itu terhadap cuaca hujan? Nah, kita kan sekarang udah musim hujan ya. Misalnya hujan lebat, itu kaca film seberapa pengaruh sih? Kalau istilahnya dibilang dalam musim hujan pengaruhnya itu kalau di waktu di musim hujan nggak terlalu pengaruh sih. Masalah Cuman ketebalan atau kegelapan. kalau kegelapan, contoh 80% gitu ya. Kan ada nih 80%. customer yang minta 80%. Itu waktu hujan itu apakah ngaruh masalah penglihatan? Oh, kalau malam pengaruh. Hujan maksudnya. Hujan. Kalau kegelapan 80% pengaruh. Dalam arti pengaruh itu ketika bahan kaca film itu istilahnya itu
dia nggak punya kelebihan, dalam arti kan ada kalau 80% di siang hari mungkin masih kelihatan ya, Iya. tapi ketika malam hari visibilitasnya terbatas. Nah, Visibilitasnya ya pandangannya terbatas oke. karena Terbatas atau gelap. terganggu, Mas? Terbatas. Terbatas ya? Iya, karena dia mungkin dari produk kaca film itu sendiri dia diperuntukkan siang aja, tapi untuk malam hari dia tidak punya kemampuan lebih untuk memberikan pandangan lebih jelas Kita ke sambil pengemudi. santai rileks, nggak apa-apa ya, sambil iya, makan-makan. iya, Ya. siap. Oh begitu ya? Iya. Jadi tergantung merek kaca film itu sendiri. Itu pengaruh ya? Pengaruh dari harga pasti pengaruh juga. Oke, tunggu dulu Mas Tony. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung, join live kita. Thank you banyak udah join. Hari ini kita lagi bincang santai dengan Mas Tony dari Vikul Surabaya, Mer, betul? Iya betul, Vikul Mer. Kita kupas tuntas seberapa pengaruh sih kaca film dan seberapa pentingnya sih kaca film ini untuk kendaraan mobil kamu. Jadi teman-teman yang mau bertanya silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita ada sesi tanya jawab di sesi akhir ya. Iya. Kita podcast nggak terlalu lama-lama, 1 jam kita mungkin akan akhiri. Oke lanjut Mas, masalah kembali ke masalah seberapa penting sih kaca film ini untuk mobil. Gitu. Biasanya yang umum sih ya. Kalau Boleh. yang umum itu sekarang kan udah zamannya era wanita ya. Jadi wanita sudah bisa mengendarai mobil. Udah banyak pengendara mobil itu wanita. Iya, iya otomatis. Otomatis wanita itu kan biasanya juga menjaga Privacy. penampilan dirinya, terus kulitnya. Kaca film itu ada pengaruh juga. Oh iya, gimana Misalnya, gimana? ya sekarang kalau kaca film itu kan banyak sinar matahari UV itu masuk di kaca depan, karena dia kan bidangnya paling luas. Iya, Nah, oke. otomatis kan butuh Dari, kaca film. dari depan ya? Iya. Ketika kita mendarai kan otomatis kan cahaya masuk paling banyak kan dari depan. Iya, iya Itu otomatis kan akan Mas. terasa kan. Benar-benar Mas. Nah, tapi kalau kaca filmnya tidak memberikan proteksi tolak panas yang baik, otomatis kan dia akan lebih berpengaruh ke pengemudi, terutama di tangan kan, karena tangan itu kan pasti megang Iya, ngemudi, dia setir. kalau cewek tuh setirnya kan begini ya. Iya, tangannya pasti ya. kan kena sinar matahari. Otomatis kena ya. Iya. Kena Sinar matahari kan kena dia. ultraviolet itu ya. Iya, Kita- juga iya. interior mobil kan pengaruh juga di Dashboard juga Dashboard seberapa juga pengaruh Mas? pengaruh terhadap juga kan kena sinar kaca matahari film? kan. Iya, iya, iya. Terus apakah ada kaca film yang bisa memfilter sinar yang berbahaya itu Mas? Kalau Rekomendasinya setahu saya yang saya sudah di Vikul, yang terbaik lah. Vikul ini yang sudah cukup Rekomendasi. sudah ada metal. Memang kalau dibilang lu metal yang mana kok lentur kok dibilang ada metal ya, kan proses pembuatannya itu sudah ada bahan campurannya metal. Oke, dalam Iya. kaca film itu sudah Iya. ada metalnya ya. Itu yang bikin tolak panasnya bagus. Ada juga yang kaca film nggak ada pakai metal, ada. Mungkin beberapa merek itu sudah mengandung bahan metal juga. Cuman Vikul sendiri kan sudah produksi lebih dikenal ya, lebih awal ya. Iya. Jadi dia memang udah lama berkecimpung lama Vikul. Itu kan menurut Ya, saya sih Vikul gitu. itu sendiri berasal dari negara mana, Mas? Amerika. Amerika. Iya, USA. Oke. Apakah di sana itu kaca film Vikul itu dipakai sebagai untuk proteksi untuk kaca film doang, atau mungkin ada aplikasi peruntukan dari kaca film itu sendiri? Mungkin untuk apa, semacam apa yang dipakai yang di Amerika itu apa? Kalau di sana sendiri, di Amerika sendiri nggak hanya Peruntukannya. untuk mobil juga, Nah, oh iya? untuk gedung juga bisa. Oh, gedung dipakai Vikul juga. Gedung, terus untuk rumah juga bisa. Oke, udah di sana udah familiar ya pakai Iya, untuk kaca itu Iya, pelindungnya pakai pelindung. Vikul ya. Jadi nggak cuma di mobil aja, teman-teman. Tapi Vikul itu juga di Amerika tuh sering dipakai untuk iya, kebutuhan pada umumnya seperti umumnya, di ya. rumah, kaca-kaca rumah, dan iya. saya dengar di pesawat juga pakai kaca film Vikul ya. Iya, iya dia kan otomatis kan kalau di istilahnya kalau di, Bener nggak? di helikopter itu Helikopter ya? itu dia kan
lebih mendekati ke sinar matahari kan, karena Langsung. dia kan tinggi kan. Iya, dia langsung terpapar ya. Ah, terpapar. Paling tidak kan terproteksi kalau ada kaca filmnya itu. Benar, Oh. benar, benar. Jadi tidak langsung terasa gitu. Jadi dia punya keistimewaan apa, Mas Tony? Kalau kaca film Vikul. Iya. Ini seperti kalau beberapa yang kita bicara yang sudah ada di Indonesia lah, kayak di Jakarta atau di beberapa kota itu kan sekarang kan lagi tren Iya, olahraga padel nih, iya, iya, oke. padel. Nah itu kan Iya, iya, beberapa kan make dinding dari kaca. iya. Nah itu kan dilapisin kaca film, Iya, oke. beberapa lapis kaca film. Jadi ketika terjadi accident, dia kacanya nggak langsung tersebar atau apa ya istilahnya itu kayak nyiprat ke pemakai olahraga padel itu. Jadi nggak sampai mencederai lah. Soalnya dia retakan kaca itu masih tetap melekat di kaca film. Oh. Nggak sampai tersebar kemana-mana, ke lantai kemana. Hmm. Tapi kalau nggak ada kaca filmnya kan otomatis begitu dia terlalu ada pergerakan ekstrim terus bentur kaca, pecahan Iya. pecahan kacanya itu kemana-mana. Oh, sampai seperti itu ya. Iya. Jadi untuk masalah persentase, kita nanya masalah Oh, persentase. kegelapan. Masalah kegelapan ini rekomendasinya seperti apa, Mas? Kalau Vikul meskipun dia untuk persentase kegelapan 80%, Iya. tapi ketika dia menjelang malam atau dipakai dikemudikan di malam hari, pandangannya masih jelas keluar. Oke. Masih aman kelihatan keluar. Iya, iya, oke, oke, oke. Terus masalah yang perlu kita tanyakan itu masalah seberapa bagus untuk persentase. Misalkan 20% dan 40%. Nah, itu bagaimana? Ini? Kalau kaca depan biasanya kan banyak Rekomendasinya berapa persen untuk pengguna biasanya ada dua pilihan. Biasanya pengguna kebanyakan pakai itu yang 40 atau 50%. Kegelapan 50% udah cukup. ya, itu tuh yang khusus depan ya? Ya untuk depan aja. Untuk depan memang diperuntukkan tuh 40% sama 50%. Oke, oke. Jadi catatan ya buat sobat autobrighter yang punya mobil, rekomendasi dari Vikul 40%. itu untuk kaca film yang direkomendasikan itu adalah Kegelapan 40% sama kegelapannya 50%. adalah 40% untuk yang di depan. Iya, untuk depan. Kemudian untuk yang di samping Samping yang tuh di belakang, boleh 80 nggak bebas apa-apa. ya? Masih worth it juga. Meskipun dipasang 80, view-nya ketika malam hari masih jelas. Oke, oke. Enggak. Yang saya khawatirkan ini Mas Tony, kalau malam hari itu kan gelap ya, otomatis ya. Terus yang menjadi problem itu adalah saat hujan deras. Hujan deras. Nah, itu hujan deras tapi kaca film kita 80%. Itu kan bener-bener harus hati-hati itu Mas. Itu gimana ya? Apakah kaca film Vikul ini punya kelebihan selain dia punya kegelapan, tetapi juga pandangan kita nggak terganggu? Oh ya, karena basicnya pembuatannya itu sedemikian rupa pandangan dari luar gelap untuk melihat ke dalam, tapi dari dalam mobil, ruangan mobil memandang keluar masih tetap kelihatan jelas, meskipun 80%. Oh, jadi meskipun dia gelap, kaca film gelap gitu, tetapi juga dia punya kelebihan ya? Ya, pandangan keluar tetap jelas. Itu kelebihannya kaca film itu. Karena basic pembuatannya dia kaca filmnya clear dia. Iya, iya, Mas. Terus apalagi Mas kelebihan-kelebihannya dari kaca film Vikul, Mas? Kelebihannya ini apa? Baru terasa itu sebenarnya kalau kaca film itu terasa ketika manfaatnya itu ketika mobil diparkir lama. Di siang hari cuaca panas nih, Ya, kita oke. baru datang parkir. Nah, kalau kaca film yang biasa kan begitu kita tinggal 2-3 jam mungkin ketika kita masuk mobil kan pasti gerah. Panas. Karena kan kaca filmnya yang terpasang mungkin yang itu nggak punya tolak panas terlalu bagus, akhirnya sinarnya UV-nya terus masuk itu kan buat ruangan dalam interior itu kan panas. Nah, tapi kalau sudah terproteksi dengan kaca film Vikul, otomatis kan dia sinar yang masuk atau UV itu dia tertolak, jadi tertahan di permukaan kaca itu, tidak sampai masuk ke interior. Oke, oke. Kalaupun masuk di interior itu kan karena efek cahaya itu kan jadi Efek cahaya ya? iya, cahaya kan tetap masuk, kalau di kaca film kan tetap masuk.
tapi sinar UV-nya kan nggak sampai masuk, terproteksi. Oke, Itu manfaatnya terutama ya itu nanti terasa. Perbedaannya terasa itu ketika diparkir. Jadi kaca film yang mempunyai tolak panas yang bagus dengan kaca film yang mempunyai tolak panas yang biasa aja itu teruji ketika mobil diparkir. Oke ya, Itu mobil baru bisa membuktikan. mobil kita parkir di bawah terik Matahari matahari. setelah 2-3 jam kita masuk. Setelah 2 jam, Kita 3 masuk. jam kita coba masuk ke dalam Itu cabin. pasti kalau yang Itu kaca apa film bedanya tolak panasnya dengan anu, kaca film yang biasa? kalau yang biasa pasti kita langsung begitu masuk nggak sampai hitungan menit udah kemeringet kita. Bahasa Jawanya kemeringet. Memang pengaruh banget ya. Pengaruh, pasti pengaruh. Karena itu kan kaca Iya, itu kan oke. pasti Kalau otomatis kan kaca menyerap kena panas. sinar matahari Sinar langsung. matahari kan dia menampung panas. Nah, tapi kalau dikasih kaca film, terutama kayak Vicul, dia karena berbahan metal, dia kan ditahan. Oke. Ditahan sama kaca film Vicul ini. Ditahan atau dia Ditahan. menolak? Ya ditahan, menolak. Menolak ya? Iya, nolak, bukan dibuang enggak. Oke. Ditahan kan. Nah, Oke, jadi ditahan, jadi nggak sampai masuk ke dalam. Nggak sampai masuk ke dalam. Iya, jadi permukaannya aja. Tapi bisa kan dibuktikan kaca film sama nggak ada kaca film, kalau sama-sama masuk kena panas matahari kan lebih panas yang nggak ada kaca filmnya. Oke. Tuh. Jadi keren ya buat teman-teman ya. Salah satu tips dari Mas Tony tadi ya. Jadi kualitas dari kaca film itu akan teruji ketika kena langsung paparan sinar matahari saat mobil teman-teman dijemur Ya, di bawah itu baru terasa. sinar terik matahari. Di situ kita akan membiarkan mobil kita kena langsung sinar matahari, tapi efeknya itu baru berasa 2 jam setelah 3 jam setelah kita parkir, lalu kita coba masuk ke dalam Mobil. mobil. Nah, disitulah Itu pasti terasa. kualitas dari kaca film film itu itu terasa. teruji. Teruji. Iya. Ya, kalau keadaan jalan kan mungkin kalau orang yang nggak sensitif kan nggak bisa ngerasain toh, soalnya kan ada AC. Benar. Tapi kalau orang yang sensitif, meskipun AC nyala, tetap terasa panas. Karena apa? Karena dia blok kaca depan itu yang membawa sinar masuk. Kan mesti terasa pengemudi. Oh, sih panas. Berasa banget gitu ya, Mas? Iya. Apalagi kalau AC-nya dinginnya nggak worth it, maksudnya dinginnya biasa aja. Wah, tambah terasa panas. Iya. Iya. Apalagi kaca film yang kualitasnya kurang baik ya. Iya. Pasti berasa banget ketika kita masuk ke dalam cabin. Iya, itu. Oke. Ya, gunanya sih kalau kaca film yang punya tolakan panas bagus, pertama melindungi. Nanti lama-lama kacamata kita yang biasa kita pakai, yang kita letakkan di situ, kena sinar matahari, paparan matahari itu, suatu hari nanti pasti dia rengat-rengat. Nah, itu karena efek menahan itu Paparan beban panas itu, beban sinar matahari, Iya. sinar UV itu. Iya. Nah, kalau wanita kan kalau kaca film blok depannya tolak panasnya bagus, dia nggak khawatir kan, karena tangannya kena sinar matahari kan, nggak khawatir lah. Yang aku pernah juga Nggak cepet gosong maksudnya. Iya, benar. Aku juga pernah melihat apa namanya, kalau wanita ya yang setir itu biasanya setir tuh dia Dikasih ini apa? pakai sweater ya. Kasih sweater pengaman Pakai lah. sweater jadi Iya. setir tapi Iya, dia pakai kasih sweater. Tapi dengan teknologi dari kaca film Vicul ini Vicul. udah nggak perlu lagi ya ditutup ya. Ya nggak perlu lagi lah. Soalnya kan sudah terproteksi dengan kaca film Iya, iya. Vicul ya. Kita ngomong masalah proteksi, Mas. Itu dia tuh bisa meredam ultraviolet itu sampai berapa persen, Mas? Peredaman dari hasil tesnya, ujinya itu. 99%. Jadi 99% UV tidak bisa tembus. Iya, 99%. Wow. Kalau panasnya Kalau 99% artinya 1% itu tembus. Yang 99% mental. Iya, mental. Jadi ditahan di luar itu, di luar permukaan kaca. Wow. Jadi memang ditahan di luar permukaan kaca.
Jadi nggak sampai masuk ke dalam. Oke, kita ngomong dari head to head ya. Kaca film Vikul itu head to headnya dengan apa, Mas? Apa? Head to head Apa atau kompetitornya tuh apa? Apa itu maksudnya? Yang setara dengan Vikul tuh apa? Kaca film di dunia ini. Waduh, kalau masalah apa itu kan kembali ke brand ya. Saya nggak berani ngomong. Itu kan istilahnya kalau kita lebih bijak itu konsumen yang bisa menentukan, bukan kami. Oke. Cuman kita menyampaikan kelebihan produk kita itu aja. Amin kan tanya produknya yang kelebihannya apa ya, saya sampaikan apa adanya. Oke. Dan beberapa customer sudah membuktikan. Seperti kapan hari ada customer kita datang ke Vikul Mer, Ya. dia waktu itu ganti kaca depan mobilnya. Oke. Untuk kaca depan aja diganti nih. Oke. Setelah 3 bulan dia kembali lagi. Setelah berapa bulan? 3 bulan dia kembali lagi. Oh iya. Kembali lagi dengan mobil yang lain, mobil dia yang lain. Oke. Dia datang, Kak, saya minta tolong nih kaca depan mobil saya yang bawah diganti. Loh, kan kemarin sudah diganti, Kak. Enggak, ini bukan mobil yang kemarin. Ini mobil saya yang lain. Oh, kenapa? Iya. Ya, setelah saya ganti itu kemarin waktu 3 bulan lalu itu, parfum mobil dia yang biasanya sebulan itu harus, kan sebulan ditaruh ini di dashboard, sebulan habis. Iya, Mas. Nah, itu sampai bulan kedua belum habis. Mau masuki bulan ketiga sisa sedikit. Tuh. Dia langsung, waduh ini worth it ini. Maksudnya memang terbukti dari situ aja parfumnya aja maksudnya lebih awet. Iya. Karena matahari tidak langsung nyerap. Penuh full. Berarti salah satu Kan sudah membuktikan customer sendiri datang berarti ingin ganti jelas- karena jelas udah ada- ngerasain dia. ada dampaknya ya berarti. Ada buktinya efek. parfumnya bertahan 3 bulan. Biasanya dia lebih Sebulan cepat ya, habis ya. setelah pakai Sebelum kaca ganti film. film Vikul, belum ganti film Vikul. Wah, Sebulan habis. ini kisah nyata ya. Bisa nyata emang. Enggak. Emang apa adanya. Berarti secara tidak langsung kaca film ini bisa bikin parfum tahan lama Iya, ya? lebih tahan lama lah istilahnya. Dari yang seperti biasanya maksudnya. Sebulan biasanya habis itu karena pakai Vikul ya. Oke. Luar biasa ya. Oke, teman-teman, untuk sesi pertama ini kita nggak bakal lama. Nanti sesi kedua setelah kita rehat 10 menit ya. Nanti kita akan lanjut lagi di episode kedua. Merupakan tanya jawab, boleh ya? Boleh. Tanya jawab.